Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman anak-anak muda milenial semuanya yang sama-sama mengharap ridha Allah di bulan yang penuh berkah ini, ketemu lagi sama saya Musmi Hasballah di program Sore-Sore Berkah. Makin berkah, Masya Allah. Teman-teman, pernah nggak sih kita bertanya-tanya gimana caranya biar pahala sholat kita ini makin berlipat ganda di bulan Ramadan? Kita tahu ya, sholat ini adalah ibadah yang paling utama dalam Islam. Yang pertama kali dihisab di akhirat adalah sholat. Kalau sholat kita beres, sholat kita bagus, maka kita makin aman buat hisab-hisab yang lainnya. Itu kenapa kita harus benar-benar memperhatikan sholat. Jangankan di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun kita harus sangat benar-benar menjaga sholat. Nah, mumpung Ramadan, gimana caranya biar sholat kita benar-benar maksimal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, kita harus memperhatikan optimalisasi dari segi waktunya. Karena sholat wajib 5 hari sekali ini udah Allah tetapkan waktunya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi teman-teman semuanya insya Allah ada ungkapan khairul umuri as-salatu fil waqtiha. Sebaik-baik urusan itu adalah sholat di awal waktu. Jangan sampai gara-gara kita sering menunda-nunda sholat, Allah menunda urusan kita nanti di akhirat, menyulitkan hisab kita. Naudzubillah min dzalik. Allah memperingatkan kita dalam surah Al-Ma'un yang kita hafal ayatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Loh, salat kok malah celaka? Ayatnya masih ada lanjutannya, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Jangan sampai kita nunda-nunda. Ntar dulu, tanggung nih kerjaan bentar lagi beres. Keep dulu lah, salat dulu, nanti bisa dilanjutkan lagi aktivitasnya. Dahulukan panggilan Allah. Nah, yang kedua, optimalisasi dari segi berjamaah. Salat berjamaah itu hukumnya apa, teman-teman? Yang kita tahu sunnah muakkad. Ada sebagian ulama yang berpendapat demikian. Namun ada ulama yang lain bahkan berpendapat salat berjamaah itu fardhu ain, wajib. Sebagaimana dalam riwayat Rasulullah SAW itu hampir tidak pernah meninggalkan salat berjamaah kecuali ada uzur yang syar'i, lagi perjalanan atau lagi menyelesaikan urusan muamalah para sahabatnya, atau lagi sakit, itu nggak berjamaah ke masjid. Tapi kalau nggak ada halangan, Rasulullah SAW selalu hadir menjadi imam, memimpin sholat berjamaah bagi para sahabatnya di masjid. Jadi teman-teman semuanya yang sayang Allah, terlepas apapun hukum sholat berjamaah, karena ini ada ikhtilaf di kalangan ulama, mana yang kita yakini dekat dengan kebenaran. Kalau mau aman, ya udah, kalau nggak ada halangan, kita berjamaah aja deh di masjid. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, as-salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri 27 derajat. Jadi kalau nggak ada halangan, salat berjamaah ya, apalagi buat yang cowok-cowok nih. Karena yang diutamakan berjamaah itu bagi laki-laki, bukan yang perempuan nggak boleh, boleh juga. Tapi laki-laki lebih diutamakan untuk salat berjamaah di masjid. Apalagi kalau kita bisa ngejar shaf pertama, takbir ula, tanpa masbuk di belakang imam, maka insya Allah sempurna pahala salat kita. Dan yang ketiga yang nggak kalah penting adalah optimalisasi dari segi kekhusyuan. Teman-teman, salat itu berat nggak sih? Allah bilang berat dalam Quran. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in.
Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Aslinya sholat itu berat kata Allah, kecuali bagi mereka yang khusyuk. Nah, apa itu khusyuk? Khusyuk itu bukan sekedar fokus ya. Allah jelaskan di ayat berikutnya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang menyangka akan bertemu dengan Rabb mereka, dengan Tuhan mereka, wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah. Apa maksudnya? Ihsan. Kita sholat seolah-olah mampu melihat Allah. Ketika kita tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Jadi ketika kita yakin diperhatikan Allah, kita berusaha menjadikan sholat kita adalah sholat yang terbaik. Sholat seolah-olah kita akan kembali menghadap kepada Allah. Sholat seolah-olah kita akan meninggal besok. Sehingga kita akan fokus memberikan yang terbaik dengan kekhusyuan yang sempurna, dengan menghayati makna bacaan sholat. Itu salah satu tips khusyuk yang disampaikan oleh para ulama, yaitu merenungi makna bacaan sholat. Jadi pelajari ya teman-teman, makna bacaan sholat jangan sekedar dilafalkan, tapi kita paham maknanya. Dan kiat yang lain agar sholat khusyuk adalah mulai dari azan. Ketika azan berkumandang, tajawub, respon, jawab azan. Kemudian mulai dari saat kita bersuci, taharah, berwudu dengan wudu yang sempurna, tidak boros air. Itu juga kiat agar kita mendapatkan sholat yang khusyuk. Mudah-mudahan kita digolongkan Allah ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, yaitu golongan orang-orang yang beriman, yang cirinya adalah mereka khusyuk dalam sholat mereka. Dalam surah Al-Mu'minun di awalnya Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka. Jadi itu dia teman-teman, 3 kiat agar pahala salat kita berlipat ganda, utamanya di bulan Ramadan ini dan juga di bulan-bulan selanjutnya. Yaitu yang pertama tadi, optimalisasi dari segi waktu. Yang kedua, optimalisasi dari segi berjamaah. Dan yang ketiga, optimalisasi dari segi kekhusyuannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah dan yang keliru dari kebodohan saya, semoga Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah selalu menunjuki kita kepada pemahaman yang paling dekat dengan kebenaran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.